Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ahallan nikah wa nadaba ilaih wa harrama syifa wa wa'ada alaih. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la haula wa la quwata illa billah. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah, Imam Ghazali menyampaikan di dalam kitab Mau'izatul Mu'minin di halaman 109, beliau menyampaikan ada 8 kriteria calon istri yang perlu menjadi pertimbangan sahabat-sahabat ketika akan memilih pasangan, atau bagi sahabat-sahabati, bagi perempuan-perempuan harus bisa menjaga 8 perkara ini supaya menjadi pilihan banyak calon suami. 8 hal tersebut, yang pertama, al-ula antakuna solihatu data din, fahada huwal aslu wa bihi yambagi ayyaqo al-i'atina fa innaha inkanat dha'ifatad din fi siyanati nafsiha wa farjiha azarat bisaujiha. Kriteria yang pertama adalah harus memiliki agama yang baik, karena ini merupakan pondasi, merupakan asal, dan dengan agama maka dia akan bisa menjaga harga dirinya. Dan bagi orang yang agamanya lemah, tentu dia tidak bisa menjaga dirinya, menjaga farjinya, sehingga Imam Ghazali menyampaikan kriteria yang pertama bagi calon istri adalah orang yang baik agamanya. Kemudian yang kedua, atsaniyah husnul khuluqi, yaitu baik budi pekertinya. Budi pekerti tentu ini menjadi penting bagi calon istri supaya bisa menjaga lisannya, bisa menjaga perilakunya, karena dengan budi pekerti yang tidak baik akan menimbulkan kemadaratan. Dan seringkali dari budi pekerti yang tidak baik itu perempuan tidak bisa sabar, tidak bisa menjaga terhadap lisannya. Kriteria yang ketiga yaitu husnul wajhi, cantik parasnya. Nah, ini pun perlu menjadi pertimbangan supaya calon istri yang dipilih itu adalah calon istri yang cantik parasnya. Tentu ini sudah menjadi sunnatullah. Siapapun laki-laki akan memilih calon istri yang paras cantiknya. Kemudian yang keempat yaitu perempuan yang takuna khafifatul mahri, perempuan yang mempermudah maharnya. Nah, ini pertimbangan yang keempat calon istri, yaitu harus calon istri yang memudahkan maharnya atau yang meringankan maharnya. Sebagaimana kita dengar di media sosial bahwa ada calon istri yang meminta mahar dengan sertifikat rumah sehingga menyebabkan pernikahan yang sudah beberapa hari lagi ternyata menjadi batal. Nah, ini Imam Ghazali menekankan bahwa calon istri itu harus khafifatul mahri, harus calon istri yang mempermudah atau meringankan maharnya. Kemudian yang kelima
Kriteria calon istri adalah istri yang al-khamisatu an takunal mar'atu waludan. Calon istri yang walud. Walud itu adalah bahasa sederhananya bibit unggul. Itu yang kemungkinan memiliki turunannya itu banyak. Nah, itu walud ya. Jadi ya bisa dilihat dari orang tuanya gitu, memiliki keturunan banyak atau tidak, atau walaupun tidak memiliki keturunan banyak tapi secara fisik memungkinkan memiliki keturunan yang banyak. Jangan sebaliknya, yaitu perempuan yang mandul ya, yang mandul karena tidak akan menghasilkan keturunan. Kemudian yang keenam, kriteria calon istri yaitu asadisah antakuna bikron. Artinya yang menjadi pilihan yang pertama calon istri itu adalah yang masih perawan ya, bukan thayyib, artinya bukan janda. Jadi kalau masih ada yang perawan ya, yang janda nanti dulu lah gitu. Jadi diutamakan dulu yang perawan. Nah, itu kriteria yang disampaikan Imam Ghazali yang keenam di dalam memilih calon istri, atau calon istri harus bisa menjaga bikron, menjaga keperawanannya supaya menjadi pilihan banyak lelaki. Walaupun pada akhirnya yang dipilih ya cuma satu. Kemudian yang ketujuh as-sabi'ah antakuna nasabiyah. Yang ketujuh, calon istri itu yang nasabnya baik, yang memiliki garis keturunan yang baik. Artinya bukan istri yang memiliki darah hijau, bukan. Maksudnya yang secara nasabnya jelas, orang tuanya jelas, keturunannya jelas. Karena apa? Karena nasab yang jelas atau keluarga orang tua yang jelas itu akan bisa mendidik anaknya dengan baik, sehingga atau calon istri yang kita pilih yaitu tidak akan jauh dari bagaimana orang tuanya, sehingga nasab bisa menjadi atau perlu menjadi pertimbangan untuk memilih calon istri gitu, karena ada peribahasa buah tidak jauh jatuh dari pohonnya. Nah, ini nasab ini akan menentukan tarbiyah, menentukan pendidikan terhadap anak. Gitu, sehingga ya nasab ini akan menjadi salah satu penentu, salah satu hasil pendidikan yang diberikan di dalam keluarga. Jadi hasilnya anaknya seperti apa ya, ini karena pengaruh nasab ini salah satunya. Kemudian yang terakhir, kriteria yang keenam dalam menentukan calon istri yaitu atsaminah alla takuna minal kurobatil qoribah. Tidak memilih calon istri dari kerabat yang dekat. Karena ya ada kerabat yang dekat yang statusnya bukan mahram, artinya perempuan yang boleh dinikah tapi memang masih kerabat. Nah, itu sebisa mungkin dihindari. Pilihlah kerabat yang jauh atau bukan kerabat, orang lain. Itu sebagai pilihan calon istri. Kecuali memang kalau sudah tidak ada gitu. Kalau sudah tidak ada atau sudah saking bingungnya memilih siapa, ya mungkin bolehlah gitu, kerabat yang terdekat. Tapi kalau Imam Ghazali menyampaikan ini, beliau menganjurkan untuk tidak memilih kerabat yang terdekat sebagai calon istri. Fa inna dzalika yuqalu syahwat, karena akan mengurangi syahwat, mengurangi keinginan gitu, keinginan. Maka pilihlah perempuan yang lain, masih banyak kok
dunia ini tidak sebesar daun kelor begitu kalau peribahasa ya. Nah, ke-8 kriteria ini perlu untuk dipertimbangkan ketika kita memilih calon istri. Yang pertama, saya ulangi bahwa calon istri itu harus baik agamanya, kemudian yang kedua baik budi pekertinya, yang ketiga cantik parasnya, kemudian yang keempat yang meringankan maharnya, yang kelima istri yang walud, artinya yang memiliki banyak keturunan atau yang subur. Kemudian yang keenam adalah yang masih perawan. Kemudian yang ketujuh yang memiliki nasab yang jelas, nasab yang baik atau keturunan yang baik. Kemudian yang ke-8 bukan merupakan dari kerabat yang dekat. Nah, mudah-mudahan dengan disampaikannya 8 kriteria ini bisa menambah pengetahuan, menambah wawasan, juga bisa menjadi sarana untuk bisa dipertimbangkan oleh sahabat-sahabat ketika memilih calon istri. Harapannya ketika nanti menjalankan rumah tangga bisa menjalankan rumah tangga dengan sakinah, mawadah, warahmah. Tapi jangan lupa bahwa pasangan yang kita pilih ingin menjadi pasangan yang baik, maka kita pun seorang laki-laki tentu harus menjadi laki-laki yang baik. Jangan mengharapkan pasangan yang baik sementara kita tidak menjadi orang yang baik. Maka untuk bisa mendapatkan pasangan yang baik, mulailah dari diri kita. Kita harus menjadi orang yang baik, bahkan menjadi orang yang banyak pilihan. Sehingga ketika ingin mencari perempuan yang memiliki 8 kriteria ini, kita tidak susah-susah untuk mencarinya. Karena apa? Karena kitanya pun termasuk orang yang baik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempertemukan jodoh-jodoh kita, mempertemukan pasangan-pasangan kita dengan mudah, dan mudah-mudahan menjadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Demikian yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.